Kamu baru sibuk apa nih? Lagi WFH, aku ini sih lagi ngedit Excel itu, laporan keuangan Bun. Yang ini udah Wah, triwulan berapa ini? Triwulan 2 ya? 2. Kamu lagi sibuk ngapain? Aku ini sih paling cek di email Vera aja. Terus aku juga baru nyari ini, apa sih namanya? Inspirasi buat medsos. Wah, kenapa tuh? Inspirasinya apa tuh? Gimana ya ceritanya, Del? Jadi tuh gini, kamu tahu nggak sih? Menurutku nih ya, DJPB tuh harusnya nge-update medsos mereka gitu loh. Soalnya kalau dilihat-lihat masih terkesan monoton, terus belum optimal gitu nggak sih? Padahal aku yakin kalau kita bisa manfaatin teknologi sekarang nih, medsos tuh bakal maksimal banget buat kita. Maksudnya apalagi pandemi ya kan. Apa-apa sosmed, informasi semua di sosmed. Tapi kita tuh masih kurang gitu. Iya sih, benar juga. Nah, ngomong-ngomong soal sosmed ini ya, apalagi kan sekarang mungkin kita didominasi sama milenial ya. Pasti mereka gunain sosmed kan. Nah, BTW, menurut opini aku aja sih, gimana kalau kita lihat benchmarking. Kita kan di DJPB nih, terus kita coba benchmarking sama instansi, misalkan DJP. Kayaknya kan DJP tuh emang ini ya, sosmednya bukan lumayan sih, emang bagus dan powerful dan kreatif dan kayaknya selalu inovatif gitu. Nah, kebetulan aku tuh kemarin baru searching kan. Terus, Apa tuh? bentar ya. Aku tuh nemuin informasi ini. Di tahun 2021 itu ada event namanya itu Public Relations Indonesian Award atau PRIA 2021. Nah, ajang ini tuh pokoknya isinya kumpulan karya-karya dari mulai ada perusahaan swasta, anak BUMN sampai kementerian lembaga itu sendiri. Nah, di ajang ini tuh berguna bagi para praktisi komunikasi korporat atau instansi di Indonesia untuk mengukur kinerja 1 tahun yang diselenggarakan oleh instansi itu gimana gitu kan. Nah, kamu tahu nggak? Keren banget. DJP itu meraih 3 penghargaan gold winner dalam subkategori. Yang pertamanya itu di situs webnya, kemudian yang kedua di media sosialnya. Kan kamu tahu kan, DJP itu Instagramnya aktif banget. Udah gitu, walaupun ya temanya itu mungkin warnanya navy, biru dongker sama kuning, tapi itu selalu atraktif gitu loh menurut aku ya. Dan yang ketiga itu di laporan tahunannya. Nah, ketiga penghargaan itu pastinya juga menyumbang kemenangan buat Kementerian Keuangan kan pastinya. Terus mungkin kita bisa ini dulu kali ya, lihat cuplikannya. Coba ya aku share ke kamu cuplikan acara. Boleh. Oke. Kayaknya seru tuh. Wait. Mana ya? Mana sih? Kita ke sini dulu. Mana YouTube aku? Nah, ini aku mau tunjukin kemarin acaranya. Dia tuh diselenggarakan secara daring ya, via YouTube. Karena ya mengingat masa pandemi yang lagi heboh sekarang ini. Tapi tetap luar biasa loh. Ntar aku kasih linknya ya. Di sini aku chat kamu. Oke. Ini cuplikannya. Gold winner Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Subkategori e-magazine, silver winner Auditoria 62 2020. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Subkategori e-magazine, silver winner Media Kekayaan Negara edisi nomor 35 tahun 11 2020. Subkategori media cetak, gold winner Media Keuangan Kemenkeu Oktober 2020. Emang bagus sih media keuangannya. Subkategori e-magazine, Media Keuangan Kemenkeu Mei 2020.
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dan Subkategori e-magazine, Jen banyak Gold winner, Auditoria 60 2020. Subkategori annual report, Gold winner, Nah, ini Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Subkategori Jenderal Pajak annual tuh report, ada Gold winner, annual reportnya Direktorat Jenderal Pajak. Terus Subkategori website, Gold website-nya winner, juga Gold winner. Direktorat Jenderal Pajak. Subkategori Terus media sosial, yang terakhir media Gold winner. sosial. Nah, Subkategori brand guideline, dan Gold winner. banyak lagi yang lainnya. Pokoknya Kementerian Keuangan ini nih dia jadi apa namanya? Apa ya? Aku lupa namanya, bentar. Peraih platinum PRIA 2021 karena pokoknya penghimpun penghargaan terbanyak itu loh di acara ini gitu. Makanya kenapa mungkin kita bisa melakukan benchmarking ke DJP ini kayak gitu. Iya. Terus ya, kamu tahu nggak sih di media sosialnya, Instagramnya ya. Coba aja cek right now. Cek di Instagramnya Ditjen Pajak. Kenapa dia? Nah, itu kan dia punya adminnya sebutannya Taxmin ya. Menurutku itu salah satu inovasi yang bagus sih, karena kan buat menarik perhatian followers, apalagi netizen gitu kan, biar terhibur dan walaupun secara resmi akan menyampaikan informasi tentang informasi yang resmi, tapi tetap bisa disampaikan dengan luwes gitu loh. Dan pastinya cara meresponnya gitu-gitu. Terus konten-kontennya juga kreatif sih. Menarik dan ya? selalu mengikuti perkembangan zaman. Menarik juga. Terus apalagi ya? Oh iya, kamu tahu nggak sih? Aku kemarin kan scroll kan. Terus di IG-nya DJP itu lagi ngadain lomba TikTok gitu. Asik banget nggak sih? TikTok? Iya. Jadi mereka semua medsos ikut ya? Maksudnya mencakup semua medsos gitu? Iya, bener-bener up to date banget kan, sampai ada lomba TikTok gitu loh. Ikut Yang anak sekarang pasti kan pada suka TikTok kan. Iya. Pengen ikut sebenarnya, tapi ternyata udah kelewat deadline-nya ya. Sayang. Iya. Ntar kalau ada lagi. Terus apa lagi? Siap. Terus apa lagi ya? Mungkin sebenarnya kalau di DJPB kita kan punya High DJPB juga ya, dan tapi emang tetap selalu membutuhkan inovasi sih untuk terus berkembang. Dan kalau menurut aku beberapa hal yang harus diterapkan itu terkait benchmarking ini. Yang pertama tuh pasti terkait ini enggak sih, kita tuh harus, kok kita sih DJPB maksudnya. DJPB. Pokoknya harus memberikan kepercayaan dan tugas dan tanggung jawabnya itu ke pengelola medsos yang pastinya mumpuni, ya nggak sih? Iya, benar. Karena kan nggak gampang juga loh ternyata jadi admin, komunikasi sama netizen, cara ngerespon yang asik, komunikatif, tapi tetap maksudnya tuh tersampaikan gitu loh. Terus juga mungkin harus bersinergi ya antara admin dan editor konten, mungkin tim layout gitu, dengan tentunya tetap memperhatikan kode etik organisasi gitu. Terus lagi ya, kalau mungkin terkait apa ya? Oh ini pemberian apa tuh? Tapi pasti ada hambatannya gitu nggak sih, Del? Oh iya ada. Pasti kalau hambatan itu ada sih, namanya juga kita menerapkan suatu sistem gitu kan. Nah, terkait untuk hambatan itu pastinya dibutuhkan bisa aja kita beberapa hal. Dibutuhkan beberapa hal buat mengatasi hambatan itu kan. Misalkan ada perubahan pola komunikasi dan budaya organisasi, mungkin harus lebih terbuka dan fleksibel, terus harus ada sinergi antar generasi gitu kan. Jadi mungkin
biasanya kepala seksi bagian umum yang megang medsos kan biasanya bapak-bapak sudah senior Nah, gitu. Nah, itu iya harus tuh. sinergi sama pegawainya Sinergi. yang masih muda dan milenial. Terus apalagi ya? Oh iya, butuh juga sarana yang mendukung kayak Oh iya misalkan sih. apa namanya? Diklat, terus mungkin gadgetnya, komputernya, termasuk wifi-nya juga harus kenceng. Penting itu, bener. Iya kan? Nah, Terus misal kalau kita udah kehabisan ide tuh, gimana tuh caranya? oh Kan kalau pasti misal tiap hari ngepost gitu kan. Terus harus bervariasi gitu. iya sih, kalau menurut aku emang apa ya harus tukar pikiran juga sih antara pegawai di bagian itu biar ada konsep atau ide yang tercetus dari beberapa orang gitu. Beberapa orang. Gitu. Terus ya yang pastinya penerapan perkembangan ini tetap harus apa namanya memperhatikan prinsip dan etika terkait pengelolaan Etika media apa tuh? sosial, terkait pengelolaan media sosial instansi pemerintah. Nah, itu tuh ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kredibel. Kredibel itu menjaga kredibilitas informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan keterwakilan. Jadi informasinya pasti jelas, betul gitu kan, dan menyampaikan maksud tujuannya gitu. Yang kedua itu integritas, yakni menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika. Nggak boleh tuh misalkan captionnya ataupun kontennya mengandung sara gitu-gitu. Terus yang ketiga profesional, yakni orang-orangnya itu memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya. Dan ini harus terbuka sih bagi siapapun gitu loh. Jadi semuanya punya kesempatan buat menyalurkan bakat dan hobinya juga. Terus yang keempat, apa yuk? Apa ya? Banyak banget ya. Ya, yang keempat itu responsif, yaitu menanggapi masukan dengan cepat dan tepat. Kemudian yang kelima, terintegrasi. Maksudnya itu menyelaraskan penggunaan media sosial dengan media komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet maupun tidak berbasis internet. Dan yang terakhir adalah keterwakilan, yakni pesan yang disampaikan harus mewakili kepentingan instansi pemerintah, yakni DJPB pada khususnya, dan Kemenkyu pada umumnya, serta ya bukan menyampaikan atau mewakili kepentingan pribadi aja gitu. Gitu sih. Nah, harapannya sih ya, semoga dengan adanya benchmarking ini tuh bisa memberikan terobosan baru bagi DJPB dalam pengelolaan media sosial guna perkembangan DJPB itu sendiri pada khususnya dan Kemenkyu pada umumnya. Gitu. Wah, menarik banget loh, Del. Menarik Kayaknya aku banget. perlu, apa sih namanya, tukar pikiran lagi deh sama kamu ntar, lain kali. Boleh banget. Ntar kita lain kali buka bisa pikiran. ya. Mumpung nih masih WFH terus kan ya selama beberapa minggu. Kan medsos penting banget ya kan buat kita. Iya, benar banget. Apalagi apa ya, kalau sarana penghubung informasi buat ke orang yang lebih senior yang mungkin nggak pakai medsos, mungkin dari kita gitu loh. Kita yang bisa lebih dulu tahu gitu kan. Iya. Kita yang harus apa sih namanya? Mengawali gitu. Yes, benar banget. Gitu. Oke lah. Oh iya, mumpung ini udah jam segini mau asar, kita udah dulu ya free call-nya, ntar habis sholat kita bisa lanjutin lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi ntar. Iya. Kasih Dew.
Makasih ya, Benar-benar Deva. membantu banget ya. Sama-sama, aku yang makasih. Ya, Bye-bye. sama-sama. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.